Shalom adik-adik, apa kabarnya Kak Yanti? Baik, sehat, kuat, luar biasa, yes. Nah Kak Yanti, sekarang kita tanya adik-adik sekolah minggu kita yang ada di rumah. Adik-adik, apa kabarnya? Baik, sehat, kuat, luar biasa, yes. Kak, mungkin adik-adik sekolah minggu sudah mulai jenuh ya beraktivitas di rumah terus. Tapi kita jangan terlalu jenuh-jenuh ya adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya betul banget Kak Yanti, kita nggak boleh jenuh dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Harus selalu semangat. Semangat. Nah untuk adik-adik sekolah minggu, mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita. Dan jangan lupa ya kita persiapkan juga Alkitabnya. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan bersuka cita. Kita semua bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu pop rohani dengan judul Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy home, happy home. Happy home with Jesus in the family. Happy home. Happy home. जब Jesus मेरे काम में है, खुशी है. जब Jesus मेरे काम में है, खुशी है. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita masuk doa saat teduh, kita berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita akan memuji Tuhan lagi. Kita memuji Tuhan, jangan pernah bosan. Ya, kita selalu memuji Tuhan, memuji nama Tuhan dengan baik. Mari kita sembah Dia, kita puji namanya, kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 10 dengan judul Pujilah Tuhan Sang Raja.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita berdoa. Ya Allah kami, sucikanlah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Tuhan, aku percaya kepadamu. Terima kasih Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Kami ingin selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari adik-adik, kita mau bersuka cita menyanyikan lagu dari pop rohani, Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Taurat yang ditetapkan kepada kita hari Minggu ini, yaitu hukum yang ke-7. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-7. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut kita harus takut serta kasih kepada Allah. serta kasih kepada Allah. Sebab itu Kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa untuk dapat melakukan hukum Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, buatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Tuhan, kami selalu membuat hati kami sedih, teman kami sedih. Kami suka membuat teman kami terluka. Ampunilah kami ya Tuhan. Sebelum masuk ke dalam doa pengampunan dosa, marilah kita bangkit berdiri dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 467 dengan judul Tuhanku Bila Hati Kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendak-Mu jadi panduku, Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan.
Kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu Kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. untuk mengaku dosa-dosa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Engkau yang membuatku hidup, jangan pernah jauh dariku ya Tuhan. Adik-adik, mari kita dengan bersungguh-sungguh bernyanyi lagu Buku Ende nomor 169 dengan judul Hosi Panguluwa. Hosi Panguluwa, Topot Maawon, Sayuna Mandada, Hosi yang rohaku, Rosi Pangurut Ibu, Bain Maaf Ambiku, Dohotmu dari buria, Ia songon hapus maaf, Ia setuju, Ia setuju. Dohotmu dari buria, Ia songon hapus maaf. Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan yang ditetapkan kepada kita hari Minggu ini yaitu dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 5, kita membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ku dengar suaramu, oh Tuhan, iring-iringilah kami ya Tuhan, sebab tanpamu kami tak bisa apa-apa. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Buku Ende nomor 719 dengan judul Hubege Suaram Ot Yesus. Hubege suara oh Yesus, hubege suara oh Yesus, hubege suara oh Yesus, nama jauh hidupan maaf. Oh Yesus Tuhanku, iring-iring malakaku, patuduhon madalanmu, asa unang-unang liluang. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta sekolah minggu. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Oke, kita mau membacakan warta hari ini. Sebelum itu, biar adik-adik semangat, kita tepuk tangan Yesus dulu Kak. Oke, sama-sama adik-adik. Tepuk tangan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Wah, luar biasa banget ya Kak ya. Oke, kalau kayak gini coba dibuka telinganya, kita dengarkan warta hari ini. Warta yang pertama adalah pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, 2 minggu lagi nih adik-adik ya, yaitu pukul 1 siang adalah acara puncak Parheheon Sekolah Minggu tahun 2021. Nah, di sini dengan demikian ibadah akan dilaksanakan ya dengan secara offline. Nah, jadi di sini Kak, hanya untuk yang juara pertama saja ya. Hanya untuk yang juara saja, yaitu ASM untuk Horong 2 dan juga Horong 3. Nah, juga dengan ketentuan sudah mendapatkan persetujuan dari orang tua untuk datang ke gereja, dan acara ini disiarkan langsung melalui Zoom dan juga YouTube HKBP Setia Mekar. Iya, warta yang kedua untuk absensi anak-anak sekolah minggu. Jadi adik-adik harus ingat ya, jangan lupa untuk mengisi absensinya melalui link absensi online, atau adik-adik bisa juga info ke kakak kelasnya di WhatsApp grup kelas masing-masing. Nah, untuk absen ini yang tadi warta pertama Kamelina udah bacakan, ini absensi adik-adik untuk mengikuti acara Parheheon kita ya. Jadi adik-adik harus mengisi absensinya itu mulai pukul 12 siang ya. Absensi yang baik adik-adik mengisinya dari jam 12 siang sampai dengan jam 1 siang Kak ya. Adik-adik boleh mengisi untuk di link absensi online-nya. Warta ketiga adalah persembahan anak sekolah minggu melalui celengan ataupun menabung. Nah, di sini mulai tahun 2021 adik-adik sekolah minggu akan memberikan persembahan kepada gereja berupa tabungan dalam bentuk celengan pribadi adik-adik sekolah minggu. Nah, jadi nanti akan dikumpulkan selama 1 tahun dan akan diserahkan kepada gereja pada saat Natal sekolah minggu ataupun akhir tahun nanti. Nah, jadi di sini Kak, nilai uang yang ditabung itu tidak ditentukan. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu bisa menabung sesuai dengan pemberian dari adik-adik yang tulus dan juga berkenan kepada Tuhan. Seperti itu Kak. Iya. Warta yang keempat untuk adik-adik Horong berapa Kak? Horong 3 ya? 3. Iya. Horong 3 untuk minggu ini kita akan pisah kelas dalam kelas online. Untuk Horong 3 kelas berapa aja Kak? Kelas 4, 5, 6, 7 dan juga 8 Kak. Iya, hari ini adalah jadwal kelas online Horong 3 melalui aplikasi Zoom. Iya, jadi untuk adik-adik Horong 3 kita akan bertemu di link Zoom setelah ibadah selesai. Untuk undangan linknya nanti kakak-kakak kelas akan share di WhatsApp grup kelas masing-masing. Jadi sampai bertemu nanti selesai ibadah ini di link Zoom online kelas Horong 3. Nah, yang berikutnya adalah pemenang aktivitas ASM Horong 2, yaitu membuat dan menghias salib
yang berisi doa Bapa kami. Nah, di sini adik-adik akan melihat siapa aja pemenangnya. Nah, berikut nama-nama pemenang ya dari pemenang kegiatan aktivitas dari Horong 2. Selamat untuk adik-adik sekolah minggu yang juara, dan terima kasih juga kakak-kakak ucapkan kepada adik-adik sekolah minggu seluruhnya yang telah berpartisipasi. Ya, aktif mengerjakan aktivitas itu hebat loh Kak, walaupun gak menang harus tetap semangat ya Kak ya. Harus rajin ya Kak. Harus tetap rajin, iya benar. Jadi jangan lupa setiap ada aktivitas sekolah minggu jangan lupa mengirimkan hasil karyanya ke sekolah minggu ya. Iya, warta yang ke-6 untuk event kita atau acara sekolah minggu kita yang akan datang, berarti 2 minggu lagi ya Kak? Iya, 2 minggu lagi Kak. Sebagai pengingat ya bagi adik-adik, jadi kakak akan mengulanginya lagi bahwa acara Parheheon Sekolah Minggu tahun 2021 dengan informasi sebagai berikut. Iya, untuk informasi ini nanti akan diinfokan lagi di grup kelas masing-masing. Jadi adik-adik tetap pantau grup kelasnya ya. Warta yang selanjutnya adalah informasi anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam periode 31 Mei sampai dengan 13 Juni 2021 adalah sebagai berikut. Adik-adik nih Kak yang berulang tahun hari minggu 2 minggu ini loh Kak. Iya. Nah, kita ucapkan dulu ya Kak ya. Yang di rumah juga ya Kak ya. Kita angkat jempolnya Kak. Tunjuk adik-adik sekolah minggu, selamat ulang tahun teman. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2 ya. Selamat ulang tahun teman. Tuhan Yesus memberkati. Iya, berikutnya untuk warta terakhir kita akan mendengarkan persembahan pujian. Persembahan pujian kita kali ini spesial loh adik-adik ya. Yang bernyanyi adalah kakak-kakak kelas 8 ya. Ditambah dengan semua guru sekolah minggu Horong 3 loh Kak. Iya. Selamat menyaksikan.
sebagai penguat, pelindung kita, penghibur kita. Beritakanlah yang baik, puji dan sembah Dia. Adik-adik, kita mau bersukacita dan bersemangat dengan menyanyikan lagu dari judul pop rohani dengan judul Bila Roh Allah Ada, dengan menggunakan gerakan ya adik-adik. Salam adik-adik semua. Mudah-mudahan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan juga papa mama juga dalam keadaan sehat dan baik, agar bertambah sukacita kita. Kami Samang juga senang bisa berjumpa kembali dengan adik-adik sekolah minggu. Biarlah dalam sukacita ini kita bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Amang mengajak adik-adik semua untuk melipat tangannya, kita berdoa. Adik-adik boleh mengikutinya di hati masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak sekolah minggumu. Sehingga kami Tuhan boleh bersukacita dan boleh dapat memuji Tuhan di dalam persekutuan kami, sekolah minggu, gerejamu, HKBP Setia Mekar. Dan kami boleh mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Sertai hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, marilah kita buka Alkitabnya masing-masing. Kita lihat firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, pasalnya yang kedua ayat 21. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus yang kedua, ayatnya yang ke-21. Amang akan membacanya untuk kita semua. Adik-adik boleh memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sekali lagi, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, siapa di sini yang pernah berselisih, berseteru dengan kawan-kawannya? Amang rasa semua pernah berselisih dengan temannya, dengan saudaranya. Bahkan kadang-kadang pasti ada yang marah juga kepada orang tuanya. Hari ini firman Tuhan yang menyapa kita, menyapa adik-adik sekalian, menceritakan mengenai kesatuan, menceritakan mengenai kesatuan di dalam Yesus Kristus. Memang kalau kita sadari dalam nats ini ada hal yang menarik, di mana waktu itu jemaat Tuhan Efesus terbagi dalam dua golongan. Golongan pertama, ada orang yang berasal dari Yunani yang percaya kepada Yesus Kristus
Yesus Kristus, tetapi dia belum disunat menurut pemahaman orang Yahudi. Itu golongan pertama. Dibilang dia berasal dari Yunani dan dia percaya kepada Yesus Kristus. Itu golongan yang pertama, diingat. Yang kedua, ada golongan yang percaya kepada Yesus Kristus dari orang asli Yahudi yang telah disunat menurut budaya Yahudi. Yang golongan kedua adalah orang Yahudi asli. Dua golongan ini mempunyai masalah perselisihan di mana orang yang kedua, golongan dari Kristen Yahudi, menganggap bahwa merekalah yang paling benar dan merekalah yang diterima oleh Yesus Kristus karena mereka melakukan adat orang Yahudi yang diperintahkan Allah kepada nenek moyang mereka Abraham untuk disunat. Sehingga mereka menganggap golongan yang pertama tadi, kalau ada diingat siapa golongan pertama tadi? Orang Yunani yang percaya kepada Yesus yang tidak bersunat, tidak mendapat bagian dari anugerah Allah. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan bahwa di dalam Kristus semua mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita lihat itulah perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat Efesus. Adik-adik yang terkasih, kalau kita perhatikan memang dari awalnya manusia harus ada yang namanya persatuan. Kalau adik-adik ingat, di dalam kejadian penciptaan manusia dikitakan bahwa tidak baik manusia seorang diri saja. Oleh sebab itu diciptakanlah Hawa agar ada teman dari Adam untuk menjalani kehidupannya. Itu dari Alkitab. Kalau ada yang belajar di sekolah, di SD, dibilang manusia adalah makhluk sosial yang akan berinteraksi satu sama lain dengan kelompok lain, dengan individu lain, sehingga dibilang manusia akan menghasilkan yang namanya simbiosis mutualisme atau dibilang saling bergantungan satu sama lain. Sehingga dalam nalurinya manusia memang harus ditakdirkan untuk bersama-sama. Yang menjadi persoalan sama seperti tadi jemaat Efesus, akan ada yang namanya perseteruan di dalam kebersamaan, akan ada sedikit persoalan di dalam kebersamaan, karena di dalam kebersamaan itu pasti akan muncul persoalan. Tetapi yang menarik, yang harus kita pahami, ternyata di dalam setiap persoalan, di dalam setiap kebersamaan, ataupun di dalam perbedaan-perbedaan tersebut, akan ada yang namanya kesatuan. Dan kesatuan itu menjadi suatu kekuatan yang luar biasa di tengah-tengah kelompok tersebut. Kita ingat dulu waktu Tuhan Yesus Kristus datang kepada seorang perempuan Samaria. Karena perempuan Samaria, orang Samaria dimusuhi karena bertentangan tidak sama dengan orang Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus datang merembuhkan tembok-tembok pemisah sehingga orang Samaria itu bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Begitu juga yang dilakukan Tuhan Yesus yang mendatangi orang-orang yang tertindas, yang terpinggirkan pada saat itu, sehingga mereka bisa bertemu Yesus, merobohkan tembok-tembok pemisah di antara mereka. Dengan kata lain, kita lihat kebersamaan itu adalah hal yang luar biasa yang bisa terjadi di tengah-tengah suatu kelompok jika bisa menyatukan perbedaan di antara kelompok tersebut. Sama seperti lidi, kalau lidi hanya satu biji, itu tidak bisa kuat menghadapi segala sesuatu. Tetapi jika lidi itu disatukan menjadi banyak, diikat dalam namanya persatuan Tuhan Yesus Kristus, lidi itu akan berfungsi dengan baik untuk kegunaan-kegunaan yang berguna. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita
yang berbeda sekalipun menjadi satu di dalam yang namanya Tuhan Yesus yang disusun dengan rapi menjadi satu keutuhan sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Oleh sebab itu adik-adik sekalian, jika ada perselisihan, ada suatu persoalan atau memusuhi kawan-kawannya, ingatlah di dalam Tuhan kita semua bersaudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menyapa kami, yang mengingatkan kami untuk dapat mengadakan kebersamaan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyadari begitu banyak perbedaan-perbedaan kami, tetapi di dalam Tuhan perbedaan tersebut menjadi suatu warna yang indah, menjadi suatu kekuatan di tengah-tengah kebersamaan kami. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi keutuhan di kami, yang menjadi rumah yang kokoh, dan kami menjadi tembok-tembok yang tersusun rapi, menjadi rumah yang indah, yang menjadi sukacita bagi kami semua. Dan saat ini Tuhan, di dalam persekutuan kami, anak-anak sekolah minggumu, kami membawa doa untuk orang tua kami, untuk opung yang kami kasihi, opung Lucio Alvaro Boru, yang saat ini Tuhan dalam keadaan sakit. Biarlah kami anak-anak Tuhan membawakan doa untuk orang tua kami, agar Tuhan hadir, Tuhanlah yang menjamahnya, sehingga opung yang kami kasihi ini boleh Tuhan sembuhkan, dan kami boleh bersukacita, dan kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur untuk kakak-kakak kami yang telah lulus di dalam kenaikan kelas 6. Kami boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa bagi kakak-kakak kami, sehingga mereka boleh melanjutkan kembali sekolah mereka di tingkat yang lebih tinggi. Biarlah Tuhan yang memberkati di persiapan mereka memasuki kelas yang baru, agar Tuhan selalu memberikan kepintaran, memberikan kebijaksanaan, terlebih takut akan Tuhan, agar turun hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan. Dan saat ini kami mendoakan untuk saudara-saudari kami yang akan menghadapi ujian semester. Berkatilah Tuhan, persiapkanlah teman-teman kami yang akan menghadapi ujian semester, agar mereka boleh menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Tuhan bekali dengan Roh Kudus-Mu agar dia mampu untuk menghadapi ujian semester ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan juga yang memberkati gereja-Mu ini, agar menjadi sarana kami, anak-anak sekolah minggumu, bersekutu memuji muliakan nama Tuhan. Terlebih kami boleh berterima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu yang telah memberikan hati dan tenaganya kepada kami anak-anak sekolah minggumu. Agar Tuhan berkati, Tuhan tambahi kesehatan, Tuhan berkati di setiap pekerjaan, agar tidak terhambat segala sesuatu di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang akan mereka berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bagus banget firman Tuhan hari ini ya, Kak Sinta. Iya bener banget Kak Yanti. Bagus banget loh firman Tuhan minggu ini. Terima kasih ya Mang Pendeta untuk firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Gereja adalah orangnya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, marilah kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 257 dengan judul Aku Gereja, Kau Pun Gereja, sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa, menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang kudus, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu di ibadah Parheon. Tuhan Yesus memberkati.